Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah padang yang sunyi, angin membawa debu yang berumur ribuan tahun. Dan di antara bisikan tanah itu, ada kisah tentang 6 hari yang mengguncang dunia. Yarmouk, nama yang lahir dari sungai kecil di perbatasan Syam. Tapi di sanalah sejarah berpindah tangan, kekaisaran runtuh, sebuah peradaban baru berdiri. Tahun itu, 636 Masehi, matahari turun perlahan di atas bukit-bukit batu. Ribuan pasukan berbaris, tak semuanya tahu bahwa hari itu mereka sedang menulis ulang nasib negeri-negeri. Ini bukan hanya perang, ini pertaruhan keyakinan antara mereka yang mempertahankan kekuasaan dan mereka yang membawa cahaya dari padang pasir. Di tengah debu dan suara pedang yang saling beradu, ada hati yang bergetar karena iman, ada tekad yang lahir bukan dari ambisi, melainkan dari janji yang telah dititipkan sejak wahyu pertama turun. Yarmouk bukan hanya pertempuran teman-teman sekalian, ia adalah pintu yang setelah terbuka tak ada lagi yang sama. Maka mari kita berjalan pelan, menyusuri hari-hari itu, melihat bagaimana para sahabat Rasulullah Muhammad SAW berdiri teguh, bagaimana sebuah bangsa yang baru lahir menantang imperium yang berumur ratusan tahun. Di dataran Yarmouk, debu masih berbisik tentang keberanian, tentang kesetiaan, dan tentang bagaimana takdir memilih jalannya sendiri. Setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, angin perubahan berhembus dari Jazirah Arab. Umat yang dulu tercerai oleh kabilah dan nama, kini disatukan oleh kalimat yang satu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari Madinah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memegang kendali. Beliau menenangkan gelombang kemurtadan, menyatukan kembali hati yang sempat goyah, dan ketika barisan kembali kokoh, beliau mengirim pasukan ke utara, ke tanah Syam. Bukan karena haus wilayah, tapi karena misi dakwah dan janji yang telah diamanahkan, membawa keadilan di negeri yang lama tertindas oleh kekuasaan besar. Di sisi lain, Bizantium, imperium yang megah namun rapuh, baru saja lelah dari peperangan panjang melawan Persia. Rajanya, Heraklius, mencoba memulihkan kekuatan, namun luka di tubuh kekaisaran terlalu dalam. Jalan-jalan di Syam saat itu penuh bayangan tentara asing. Rakyatnya hidup di bawah beban pajak dan feodalisme, sementara para gubernur saling mencurigai. Tak ada lagi keyakinan yang menyatukan mereka. Dan di tengah kebekuan itulah, pasukan Muslim datang, bukan dengan janji emas, tapi dengan keyakinan yang sederhana, bahwa manusia sama di hadapan Allah, dan bumi hanya titipan yang harus dijaga dengan adil. Pertempuran demi pertempuran kecil pun terjadi. Ajnadain, Fathul Busra, Damaskus, hingga akhirnya Bizantium memutuskan satu hal. Semua pasukan harus dikumpulkan di satu titik untuk memukul balik kaum muslimin sekaligus. Titik itu adalah lembah Yarmouk. Di sanalah dua dunia akan bertemu. Yang satu berpegang pada kekuasaan, yang lain berpegang pada iman. Ketika berita itu sampai ke Madinah, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menatap peta dengan tenang. Beliau tahu inilah ujian terbesar pasukan Islam di tanah Syam, dan hanya satu nama yang pantas memimpin pertempuran sebesar itu, Sayyidina Khalid ibn Walid. Beliau telah mengalahkan pasukan Persia dan Romawi di banyak medan laga, dan kini beliau akan menyatukan seluruh pasukan Islam di bawah satu panji,
menuju pertempuran yang akan menentukan arah sejarah. Yarmuk menunggu, dan angin padang pasir membawa kabar bahwa sejarah sekali lagi akan menulis dengan tinta darah dan keyakinan. Setiap peristiwa besar tidak hanya diukir oleh pedang dan tanah, tapi oleh manusia, oleh hati yang berani dan jiwa yang rela. Di medan Yarmuk, dua kekuatan berdiri saling menatap, dua dunia yang berbeda, kedua-duanya yakin membawa kebenaran. Di sisi timur, berdiri pasukan kaum muslimin, sekitar 36.000 orang berasal dari berbagai kabilah Arab. Ada yang datang dari Hijaz, Yaman, Najd, dan Quraisy. Mereka bukan prajurit profesional, teman-teman sekalian. Banyak di antara mereka hanya petani, pedagang, dan penghafal Quran. Namun di dada mereka bersemayam satu keyakinan yang sama, bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu jalan yang menuju Allah. Mereka dipimpin oleh seorang panglima yang nama dan keberaniannya mengguncang imperium dunia, Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau pernah menjadi musuh Islam di Uhud, pernah menebas barisan kaum muslimin. Namun ketika cahaya hidayah menyentuh hatinya, beliau berbalik menjadi pedang Allah yang tak pernah patah. Di bawah kepemimpinannya, pasukan muslimin bergerak laksana air, cepat, lentur, tapi menghantam dengan kekuatan yang tak terduga. Di mana Sayyidina Khalid berdiri, di sana moral pasukan naik setinggi langit. Bersamanya ada Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, seorang yang lembut yang oleh Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai orang kepercayaan umat ini. Beliau adalah lambang ketenangan di tengah badai, dan kepada dialah Khalifah Umar mempercayakan kepemimpinan tertinggi pasukan di Syam. Sementara Sayyidina Khalid memimpin barisan tempur di lapangan. Ada juga Amr ibn As, cerdas, licin, ahli strategi. Beliau mengenal medan Syam seperti garis tangannya sendiri, karena dulu pernah berdagang ke sana berkali-kali. Di saat orang lain membaca peta, Sayyidina Amr bin As sudah membaca arah angin dan bahasa tanah. Dan di antara barisan itu, ada nama-nama lain: Yazid ibn Abi Sufyan, Ikrimah ibn Abi Jahal, Dirar ibn Al-Azwar, Zubair ibn Awwam. Mereka bukan hanya prajurit, teman-teman sekalian. Mereka adalah generasi yang memandang mati seperti pertemuan dengan sahabat lama. Sementara di sisi barat, berdiri pasukan Kekaisaran Bizantium. Jumlah mereka hampir 200.000 orang. Barisan panjang dari berbagai bangsa Romawi, Armenia, Yunani, Ghassanid, bahkan kaum Arab Nasrani, di bawah panji salib dan elang emas kekaisaran. Komandan tertinggi mereka bernama Fahad, seorang jenderal Armenia yang berpengalaman dalam banyak peperangan. Di bawahnya ada tokoh-tokoh besar: Theodore Trithurius, Gregory, Jurajah, dan Menas. Mereka memimpin pasukan lapis baja yang terlatih, terorganisir, dan memiliki peralatan terbaik pada zamannya. Dan di balik semua itu, di istana Antakya yang dingin, Kaisar Heraklius memantau dari jauh. Beliau bukan orang sembarangan, pernah mengalahkan Persia dan mengembalikan salib ke Yerusalem. Namun kini, di masa senjanya, ia menyaksikan kekaisarannya terancam oleh pasukan yang datang dari padang pasir, yang tak punya istana, tapi punya iman yang tak bisa dibeli. Dua pasukan, dua dunia, yang satu berpegang untuk mempertahankan kejayaan, yang lain berperang untuk menegakkan keadilan. Dan di antara mereka, angin mulai membawa tanda-tanda pertemuan. Debu lembah Yarmuk akan segera naik ke langit, membawa bersama doa, darah, dan sejarah yang kelak akan dibaca oleh generasi demi generasi. Hari itu, matahari baru saja terbit di atas dataran Yarmuk.
Udara dingin menyapu lembah, membawa debu dan doa dari barisan yang berdiri tegak. Di kejauhan, terlihat lautan perisai dan tombak berkilau di bawah sinar pagi. Barisan Bizantium memanjang sejauh mata memandang. Ratusan ribu pasukan berseragam rapi dengan trompet logam yang menggema setiap kali matahari naik setapak lebih tinggi. Sementara di sisi lain, pasukan Muslim berdiri dengan pakaian sederhana, tanpa panji emas, tanpa genderang, hanya zikir lirih yang memecah senyap dan pandangan mata yang memantulkan keyakinan. Sayyidina Khalid bin Walid menatap barisan itu. Angin meniup jenggotnya yang berdebu. Beliau menoleh ke pasukan di belakangnya dan berkata dengan suara yang berat tapi tenang, "Wahai kaum muslimin, jangan gentar oleh banyaknya musuh, karena jumlah tak pernah menentukan takdir. Kemenangan datang dari Allah, bukan dari bilangan." Suara takbir menjawab perintah itu, bergema panjang, menyusuri lembah dan tebing, hingga membuat pasukan Bizantium terdiam sesaat, seolah alam pun berhenti mendengarkan. Hari pertama belum dimulai dengan serangan besar. Bizantium mencoba menggertak, mengirim utusan untuk menawarkan perdamaian dengan syarat tunduk. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid menolak dengan senyum tipis. "Kami datang bukan untuk dunia kalian," katanya. "Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan hanya kepada Allah." Maka pertempuran pun dimulai. Barisan demi barisan maju dari kedua sisi. Panah dilepaskan ke udara. Suara raungan kuda bercampur dengan takbir dan teriakan perang. Tanah yang kering menjadi lembab oleh darah pertama yang tertumpah. Sayyidina Khalid mengatur pasukannya dalam 4 sayap. Setiap kabilah memegang garisnya sendiri. Dan di tengah, panji utama berkibar tinggi. Di bawah perlindungan para penghafal Quran yang memegang pedang dengan tangan yang sama, yang dulu menggenggam mushaf di Madinah. Pasukan Bizantium maju seperti ombak besar, tapi setiap kali mereka mendesak, pasukan Islam memecah diri, berputar lalu menutup kembali barisan seperti air. Inilah taktik yang kelak disebut manuver sabit, tanda kecerdikan Sayyidina Khalid yang tak tertandingi. Sore hari, matahari condong ke barat. Udara penuh debu dan bau besi. Kedua pasukan berhenti sejenak, masing-masing menatap hasil hari pertama. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi di antara barisan kaum muslimin, wajah-wajah itu tetap teduh. Mereka tahu hari pertama hanyalah pembuka, hari-hari berikutnya akan lebih berat. Malam tiba, suara azan berkumandang di tengah kabut debu. Pasukan muslim berbaris dalam shaf. Mereka sujud di tanah yang baru saja basah oleh darah. Dan di antara sujud itu, mereka berdoa bukan untuk kemenangan, tapi agar tetap istiqomah di jalan Allah. Sementara di seberang sana, di perkemahan Bizantium, Fahan menatap api unggun yang mulai padam. Ia menulis sesuatu di tanah. Tak ada yang tahu itu apa. Mungkin doa, mungkin rasa takut. Karena di hatinya ia tahu, pasukan di seberangnya bukan hanya manusia. Mereka adalah keyakinan yang berjalan dengan kaki dan pedang, dan keyakinan tak bisa dikalahkan oleh angka. Fajar kedua menyapa lembah Yarmuk dengan dingin yang menggigit. Kabut masih menggantung di antara tebing dan sungai, dan di balik kabut itu, 2 pasukan sudah bersiap. Bizantium datang dengan kekuatan penuh. Trompet perang ditiup lebih nyaring dari kemarin. Panji-panji besar dengan salib emas berkilau di antara barisan baja. Mereka ingin menuntaskan perang dalam 1 hari, karena Heraklius jauh di Antakia sudah menunggu kabar kemenangan. Sayyidina Khalid tahu hari ini akan berat, maka sebelum matahari naik, beliau berjalan di antara barisan pasukan.
Satu persatu beliau sapa, menyebut nama mereka, mengingatkan niat mereka. Jangan jadikan perang ini untuk dirimu, katanya, tapi untuk kebenaran yang lebih besar dari hidupmu. Takbir kembali menggema, dan bumi seolah bergetar. Panah pertama dilepaskan, lalu hujan besi pun turun dari langit. Pasukan Bizantium maju serentak dengan barisan yang rapat dan perisai yang saling menutup. Gelombang mereka menabrak seperti badai. Sayap kanan pasukan Muslim mulai terdesak. Beberapa kabilah mundur, barisan mulai goyah. Di saat itulah Ikrimah ibn Abu Jahal melompat ke depan. Putra dari orang yang dulu paling keras menentang Islam, kini menjadi salah satu pelindungnya yang paling berani. Beliau berteriak, "Siapa yang ingin menebus kesalahannya di medan ini, ikutlah denganku." 400 orang mengikutinya. Mereka maju tanpa menoleh, menyerbu barisan musuh yang berkali-kali lipat lebih besar. Dan di sana mereka bertahan hingga banyak dari mereka gugur satu persatu. Hari itu, darah Ikrimah mengalir di lembah Yarmuk. Tapi dari keberaniannya, semangat pasukan kembali menyala. Sayyidina Khalid menggerakkan kavaleri cadangan dari tengah, memukul balik sisi kanan musuh yang mulai longgar, dan barisan Islam kembali tegak. Dari kejauhan, Abu Ubaidah menatap dengan air mata, bukan karena takut, tapi karena hatinya tahu setiap jiwa yang gugur hari itu gugur dalam keadaan ridho. Matahari bergerak naik, debu menutupi pandangan, bau keringat, darah, dan tanah bercampur. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, teman-teman sekalian, suara zikir masih terdengar, lirih, namun terus berulang seperti nafas bumi. Menjelang sore, kedua pasukan berhenti lagi. Tidak ada yang menang, tapi ada yang tumbuh di hati pasukan Muslim. Keyakinan bahwa mereka mampu bertahan, bahwa kemenangan bukan milik mereka yang banyak, melainkan mereka yang tetap teguh saat yang lain mulai goyah. Malam turun, bintang-bintang muncul di langit Syam. Di tenda Sayyidina Khalid, para panglima berkumpul, mereka menunduk. Tubuh lelah tapi mata masih menyala. Sayyidina Khalid berkata, "Besok mereka akan menyerang lebih besar. Dan besok pula kita akan melihat apakah kita benar-benar berjuang karena Allah atau hanya karena ingin menang." Lalu hening. Hanya suara angin menyapa tenda, menyentuh wajah mereka satu persatu, seakan mengingatkan bahwa besok sejarah akan menulis bab yang lebih dalam dari hari ini. Hari ketiga datang dengan langit yang muram. Awan menggantung di atas lembah. Seolah langit pun menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi. 2 hari telah berlalu. Tanah Yarmuk kini tak lagi kering. Ia telah menjadi lumpur darah dan debu. Di setiap jengkalnya ada nama yang gugur, ada doa yang belum selesai. Pagi itu, Sayyidina Khalid bangkit lebih awal. Beliau menatap medan perang yang telah ia hafal garis demi garis. Dan di dadanya, sebuah rencana mulai matang. Sayyidina Khalid tahu, Bizantium jauh lebih banyak dari segi jumlah. Tapi beliau juga tahu, jumlah bisa menjadi kelemahan. Karena pasukan besar sulit bergerak cepat. Sementara pasukannya kecil tapi lentur, bisa berubah arah secepat angin gurun yang berputar. Beliau memerintahkan pasukan untuk berpindah posisi di malam hari. Sayap kiri digeser, sayap kanan dikuatkan, dan kavaleri terbaik ditempatkan di tengah untuk siap berputar kapan saja. Mereka akan memancing musuh maju, lalu menutup mereka seperti 2 lengan yang menggenggam erat. Saat matahari naik, Bizantium memulai serangan besar. Mereka yakin pasukan Muslim sudah kelelahan. Trompet perang kembali menggelegar dan ribuan kaki menghentak bumi serentak. Namun kali ini, pasukan Islam tidak menunggu, teman-teman sekalian. Sayyidina Khalid sendiri memimpin kavaleri maju dari tengah.
memecah barisan musuh sebelum mereka sempat mengatur langkah. Kuda-kuda melompat di atas panah dilepaskan dari jarak dekat, pedang beradu dengan perisai, dan di tengah hiruk-pikuk itu, suara takbir naik menembus langit. Bizantium terkejut, formasi mereka kacau, dan Sayyidina Khalid tidak memberi waktu mereka untuk bernafas. Beliau memutar sayap kanan, menyerang dari samping, lalu berbalik menutup dari belakang. Inilah manuver yang kelak dikenal sebagai manuver sabit Sayyidina Khalid ibn Walid. Sebuah gerakan yang tak hanya taktik perang, tapi refleksi dari kecerdasan dan ketenangan jiwa seorang panglima beriman. Di tengah pertempuran, Abu Ubaidah berjalan di antara barisan pejuang yang terluka. Dengan suara lembut beliau berkata, "Tetaplah sabar, karena kesabaran di jalan Allah lebih berat dari ribuan pedang." Dan kata-kata itu seperti obat bagi hati yang gentar. Pasukan yang nyaris runtuh kembali tegak, seperti pohon yang diterpa angin lalu tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sore hari, pasukan Bizantium mundur beberapa langkah. Mereka kehilangan banyak prajurit, sementara pasukan Muslim tetap di tempatnya, tidak mengejar, karena Sayyidina Khalid tahu kemenangan sejati bukan tentang seberapa banyak musuh jatuh, tapi tentang menjaga barisan tetap satu. Malam tiba tanpa suara kemenangan, tapi di setiap tenda pasukan Muslim ada rasa syukur kecil yang menghangatkan hati. Mereka tahu tangan Allah sedang bekerja pelan melalui taktik, kesabaran, dan iman yang tak bergeser. Dan di kejauhan, di perkemahan Bizantium, Fahan duduk termenung. Ia mulai merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Bukan hanya kekalahan, tapi kelelahan jiwa melawan keyakinan yang tak bisa ditaklukkan, keyakinan yang tak bisa dibeli dan tak bisa ditakuti. Malam Yarmuk pun hening. Namun di balik keheningan itu, takdir sedang menyiapkan puncaknya. Hari keempat datang tanpa cahaya. Langit Yarmuk ditutup kabut debu dan asap. Angin membawa bau besi dan darah yang sudah lama menempel di tanah. Tak ada lagi warna selain abu dan merah tua. Dua pasukan itu kini saling mengenal. Mereka tahu cara lawan bernafas, cara lawan bergerak, dan mereka tahu tak ada yang akan mundur sebelum hari benar-benar berakhir. Bizantium memulai serangan lebih awal. Fahan mengerahkan seluruh kekuatan dari tengah, memerintahkan prajurit berkuda menyerang langsung ke jantung pasukan Islam. Tanah berguncang ketika ribuan kuda berlari serempak. Di barisan depan, Zubair ibn Awwam menegakkan pedang. Sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang lembut dalam tutur, tapi keras dalam keyakinan. Beliau menatap pasukannya dan berkata, "Maju, karena di depan kita ada surga." Teriakan takbir menggema dari lembah suara yang lebih dalam dari suara pedang, dan pertempuran kembali meledak. Hari itu, tidak ada jarak antara hidup dan mati, antara kemenangan dan kehilangan, karena setiap langkah sudah diserahkan seluruhnya kepada Allah. Di sisi kanan, barisan Yazid ibn Abi Sufyan nyaris hancur. Pasukan Bizantium mendorong mereka hingga ke tepi lembah. Banyak yang gugur, tapi mereka tetap tidak berbalik. Sayyidina Khalid bin Walid melihat keadaan itu. Beliau berlari dengan kudanya, menembus barisan debu. Dengan suara yang keras tapi menenangkan, beliau berteriak, "Jangan mundur, bumi ini milik mereka yang bertahan sekejap lebih lama." Dan seperti keajaiban teman-teman sekalian, barisan itu kembali hidup. Mereka menahan serangan dengan sisa tenaga terakhir, hingga kuda-kuda musuh tersandung di tubuh kawannya sendiri. Di tengah pertempuran itu, Ikrimah ibn Abi Jahal yang terluka parah masih berusaha berdiri.
nafasnya berat, darah menetes di pasir. Beliau memandang ke langit dan berbisik, "Ya Allah, bukankah aku telah menebus masa laluku hari ini?" Lalu tubuhnya jatuh pelan, seolah disambut oleh rahmat. Ketika matahari condong ke barat, Bizantium kembali mundur. Tapi kemenangan belum datang bagi siapapun, hanya kelelahan dan kehilangan yang tersisa di kedua sisi. Malam itu, pasukan Muslim duduk diam di sekitar api kecil. Tak banyak bicara, mereka hanya saling menatap, menghitung nama-nama yang tak lagi duduk di antara mereka. Di antara mereka ada tangis yang disembunyikan, karena dalam iman mereka, air mata bukan tanda lemah, tapi tanda cinta kepada mereka yang gugur di jalan Allah. Di kejauhan, Sayyidina Khalid duduk sendiri, memandang langit yang seolah menutup diri. Beliau tahu esok akan menjadi hari yang menentukan, hari kelima, hari di mana takdir akan berpihak pada salah satu sisi. Maka malam itu, beliau menundukkan kepala, berdoa tanpa suara, menyerahkan seluruh sisa hidupnya pada satu kalimat yang selalu menguatkannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Hari kelima datang seperti embun di ujung sabar. Udara pagi itu dingin dan sunyi, seolah bumi sendiri menunggu keputusan langit. Pasukan Muslim berdiri dengan tubuh lelah, mata mereka merah, tangan mereka bergetar, namun di dalam dada mereka ada api kecil yang belum padam. Sayyidina Khalid ibn Walid berjalan di depan barisan. Beliau berhenti di tengah medan, menatap wajah-wajah yang sudah ia kenal. Mereka bukan lagi pasukan, mereka adalah saudara-saudara yang siap menjemput takdir bersama. Dengan suara yang tenang, Sayyidina Khalid berkata, "Hari ini bukan hari untuk bertahan. Hari ini kita bergerak. Biarlah mereka tahu, kita sedikit, tapi kita tidak pernah gentar." Beliau lalu mengangkat pedangnya ke langit, dan suara takbir meledak seperti guruh, bergema dari satu lembah ke lembah lain, hingga mengguncang jantung musuh. Pasukan Islam bergerak serentak. Sayyidina Khalid memimpin kavaleri dari tengah, sementara Abu Ubaidah menahan barisan belakang, dan Amr bin As memutar dari sisi selatan. Mereka tidak lagi menunggu serangan datang. Mereka sendiri menjadi badai itu. Bizantium terkejut. Mereka tidak menyangka pasukan yang kelelahan itu masih mampu menyerang. Fahan memerintahkan pasukannya menutup formasi, tapi sudah terlambat, kawan-kawan sekalian. Manuver sabit yang dirancang Sayyidina Khalid 3 hari sebelumnya kini menjadi sempurna. Sayap kanan dan kiri pasukan Islam berputar bersamaan, menutup dari 2 arah, mendorong musuh ke lembah curam Yarmuk. Dan di tengah kekacauan itu, takbir makin keras, panah dilepaskan dari jarak terdekat, kuda berlari seperti angin, dan setiap ayunan pedang terasa seperti doa yang dikabulkan. Bizantium berusaha mundur, tapi jalan sudah tertutup. Ribuan prajurit terperangkap di antara lembah dan tebing. Beberapa jatuh, beberapa menyerah, sementara sebagian lainnya berlari tanpa arah. Fahan sendiri terluka parah, pasukannya hancur tanpa perintah, dan di kejauhan, bendera kekaisaran yang megah itu perlahan roboh ke tanah. Ketika matahari mulai condong, pertempuran yang lelah menelan ribuan nyawa akhirnya mereda. Lembah Yarmuk menjadi senyap, hanya suara angin yang kembali berbisik di antara batu dan debu. Sayyidina Khalid turun dari kudanya. Beliau menatap medan yang kini diam, dan air mata menetes di pipinya yang berdebu. "Ini bukan kemenangan kami," katanya. "Ini pertolongan dari Allah, dan ujian bagi hati yang mampu menanggung amanahnya."
Pasukan Muslim tidak bersorak, tidak menari, tidak berteriak. Mereka hanya bersujud di tanah yang kini menjadi saksi bagaimana iman menaklukkan kekaisaran. Malam itu, bintang-bintang turun seperti doa yang dijawab. Dan di kejauhan, sungai Yarmuk mengalir tenang, seolah menyucikan luka bumi setelah 6 hari yang mengguncang sejarah. Di istana Antakya, Kaisar Heraklius menerima kabar itu dengan wajah pucat. Ia menatap ke arah selatan, lalu berkata pelan, "Selamat tinggal Syam, selamat tinggal tanah suci. Engkau kini di tangan kaum yang dijaga oleh langit." Sejarah pun menutup bab itu dengan tinta yang tidak pernah kering, karena dari hari kelima di Yarmuk itu lahirlah babak baru bagi dunia dan bagi manusia tentang arti sabar, iman, dan kebenaran yang tidak mencari nama. Hari ke-6 datang, tanpa suara pedang, tanpa teriakan perang, hanya angin yang berjalan pelan di antara tenda-tenda yang robek, dan burung-burung hitam berputar di langit Yarmuk. Perang telah berakhir. Pasukan Bizantium tersisa berlari ke utara, meninggalkan senjata, meninggalkan tanah yang dulu mereka kuasai berabad-abad. Sementara pasukan Muslim berdiri diam, tak ada yang bersorak, tak ada yang menepuk dada. Mereka hanya saling menatap mata mereka yang merah, bukan karena kemenangan, tapi karena kehilangan yang terlalu banyak. Di atas tanah itu, berserak pedang tanpa tangan, baju zirah tanpa tubuh, dan di antara semuanya, wajah-wajah sahabat yang tak akan kembali. Abu Ubaidah berjalan di antara mereka. Wajahnya teduh, tapi langkahnya berat. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menepati janjimu. Engkau memberi kemenangan kepada hamba-hambamu yang kecil dan lemah. Maka jadikan kami hamba yang tidak sombong atas rahmat-Mu." Sayyidina Khalid berdiri agak jauh, menatap lembah yang kini tenang. Angin menggoyang panji yang lusuh di belakangnya. Beliau berkata pelan, seolah kepada dirinya sendiri, "Tidak ada hari seperti hari Yarmuk. Disinilah para pejuang benar-benar menukar dunia dengan akhirat." Beberapa sahabat datang menghampirinya. Mereka membawa kabar bahwa sebagian besar musuh telah menyerah. Tapi Sayyidina Khalid hanya mengangguk, lalu memerintahkan semua pasukan berkumpul untuk sholat berjemaah. Maka di atas tanah yang masih berbau darah, ribuan manusia itu berdiri dalam satu shaf yang dulu terbagi oleh kabilah, kini disatukan oleh sujud. Suara takbir mengisi lembah yang dulu berisi teriakan perang. Setelah sholat, Sayyidina Khalid memerintahkan agar seluruh jenazah, kawan maupun lawan, dikuburkan dengan hormat, karena semua telah kembali kepada Tuhannya, katanya, dan perang tidak lagi punya makna setelah ruh mereka terangkat. Hari berganti malam. Langit Syam berwarna ungu gelap. Bulan muncul di atas bukit, menerangi lembah yang kini sunyi. Pasukan Muslim menyalakan api kecil. Sebagian berzikir, sebagian menatap kosong. Mereka tahu dunia baru saja berubah, dan mereka berada di titik yang akan dikenang selamanya. Di Madinah, Khalifah Umar bin Al-Khattab menerima kabar kemenangan itu dengan air mata. Beliau tidak menari, tidak bersorak. Beliau hanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang menolong tentara kecil ini melawan pasukan besar dan menjaga mereka dari kesombongan." Dengan kemenangan di Yarmuk, pintu Syam terbuka, Damaskus, Hims, dan Yerusalem menanti di ufuk. Namun bagi mereka yang pernah berdiri di tanah ini, Yarmuk bukan hanya wilayah yang direbut, ia adalah madrasah keyakinan, tempat di mana mereka belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah saat musuh kalah,
tapi saat hati tetap tenang meski dunia di ujung pedang. Maka sejarah menulis bahwa di hari ke-6 di Yarmuk, kekuasaan Romawi Timur runtuh dari Syam dan cahaya Islam mulai menyinari ufuk utara. Angin masih berhembus di lembah itu sampai hari ini, membawa bisikan dari masa lalu tentang sahabat-sahabat yang sujud di atas debu dan tentang kalimat yang menutup perang itu dengan damai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Setiap peristiwa besar meninggalkan dua hal, jejak di tanah dan jejak di hati. Perang Yarmuk telah lama selesai. Debu di lembah itu sudah diam, tapi hikmahnya masih hidup, bernafas di antara ayat dan sejarah. Yang pertama, tentang iman, bahwa keyakinan bukan hanya kata di bibir, tapi tenaga yang mampu mengguncang kekaisaran. Pasukan Islam di Yarmuk tidak menang karena jumlah, tidak pula karena senjata. Mereka menang karena percaya, dan kepercayaan itu menumbuhkan keberanian yang tak bisa dibeli. Yang kedua, tentang kepemimpinan. Sayyidina Khalid bin Walid bukan hanya panglima perang, teman-teman sekalian. Beliau adalah cermin dari keberanian yang berakal. Beliau tidak memerintah dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang menular. Beliau tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu takdir bicara. Yang ketiga, tentang kesatuan. Umat yang bersatu karena iman lebih kuat dari kerajaan yang disatukan oleh ketakutan. Yarmuk adalah bukti bahwa ketika hati-hati bersandar pada Allah yang satu, maka tak ada tombak yang terlalu tinggi untuk ditembus. Yang keempat, tentang kesabaran. 6 hari di medan perang itu bukan hanya ujian fisik, tapi ujian batin. Karena menunggu pertolongan Allah kadang lebih berat dari menghadapi musuh itu sendiri. Dan mereka lulus dari ujian itu dengan sabar yang tidak bersuara. Yang kelima, tentang makna kemenangan. Bahwa kemenangan sejati bukan ketika musuh tumbang, tapi ketika hati tidak terperangkap oleh kesombongan. Mereka yang berdiri di Yarmuk tahu bahwa kemenangan tanpa syukur adalah kekalahan yang tertunda. Dan yang terakhir, tentang zaman, bahwa sejarah tidak selalu berpihak pada yang kuat. Kadang Allah memilih mereka yang sederhana untuk menulis bab baru di dunia yang letih oleh kekuasaan. Perang Yarmuk mengajarkan bahwa kebenaran tidak perlu baju kebesaran, tidak perlu istana, tidak perlu pujian. Ia hanya butuh hati yang yakin dan langkah yang istiqomah di jalan Allah. Karena dalam setiap masa akan selalu ada lembah Yarmuk baru, bukan dengan pedang, tapi dengan ujian, dengan pilihan-pilihan kecil yang menentukan di sisi mana kita berdiri. Dan jika suatu hari kita ditanya oleh sejarah, apa yang kita bawa di tangan kita, semoga kita bisa menjawab dengan tenang. Iman yang tidak goyah dan hati yang tidak sombong. Itulah warisan sejarah dari Yarmuk, teman-teman sekalian, dan pelajaran abadi bagi manusia. Allahumma ja'alna minal ladzina idza dzukiratil harb tadzakkarus salam. Ya Allah, jadikan kami di antara mereka yang ketika mendengar kisah perang, yang kami cari adalah makna damainya. Terima kasih teman-teman sekalian telah berjalan bersama kami, menyusuri lembah Yarmuk, menyentuh debu sejarah, dan mendengarkan nafas para pejuang yang telah lama kembali kepada Tuhannya. Setiap kisah yang kita dengar bukan untuk menambah hafalan, tapi untuk menambah keinsafan, agar setiap detak hidup kita hari ini tidak jauh dari cahaya yang dulu mereka perjuangkan. Terima kasih kepada hati-hati yang masih mau diam sejenak, mendengar, merenung, dan belajar dari masa lalu. Karena dari keheningan seperti inilah kebijaksanaan tumbuh perlahan. Semoga
Setiap kisah yang berlalu di sini menjadi cermin untuk jiwa kita, menjadi doa yang tak terucap tapi terdengar di sisi langit. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami di antara mereka yang mendengarkan kisah lalu mengambil darinya pelajaran yang terbaik. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Bila kisah ini menggetarkan sedikit saja hatimu, maka biarkan ia menjadi doa dan bagikanlah cahaya ini kepada yang lain. Sampai bertemu kembali dalam kisah berikutnya di Renung Aksara, dalam waktu yang tenang, dalam hati yang lembut, dan dalam langkah yang selalu menuju kebaikan. Saya, Ali Musi Kemal, menunduk dengan rasa syukur dan mengirimkan salam untuk setiap jiwa yang masih mencari makna. Hadanallah wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.